Selamat sore, bisa persiapan ya. Selamat sore, Ibu. Maknya bisa nyalakan kamera dulu. Ini pertemuan kedua ya teman-teman ya. Iya, Materi Ibu. satu sih belum ya. Betul? Betul Mbak Devi. Iya, Ibu. Eh, saya mulai untuk perkuliahan kita di sore hari ini. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, teman-teman hari ini kita belajar tentang kalau kemarin kita cuman belajar tentang pendahuluan farmakologi, gitu ya. Farmakologi itu apa, kemudian apa yang akan dipelajari. Sekarang kita masuk ke yang awal, ya, atau materi yang pertama kita adalah farmakokinetika, absorpsi, dan distribusi. Yang pertama, ya. Jadi obat di dalam tubuh kita itu masuk ke dalam tubuh itu mengalami proses absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Kita akan bahas dulu mengenai absorpsi. Tentang obat atau kita proses ini namanya adalah termasuk ke dalam lingkup farmakokinetika, gitu teman-teman ya. Sesuai dengan namanya, farmakon dan kinesis. Farmakon itu obat, bisa dikatakan bahwa racun atau bahan kimia. Sedangkan kinesis itu adalah pergerakan atau perpindahan dari waktu T ke waktu lainnya. Jadi dari awal dikonsumsi kemudian menjadi waktu tertentu, itu apa yang terjadi pada si obat gitu maksudnya. Farmakokinetik ini nanti akan mempelajari tentang absorpsi, distribusi, eliminasi atau dalam proses eliminasi ini nanti tercakup ekskresi dan metabolisme. Ya, kita lanjut ke yang pertama adalah absorpsi. Absorpsi obat ini adalah perpindahan obat dari tempat diberikan menuju ke sirkulasi darah atau pada target aksinya. Ingat teman-teman, bahwa obat yang masuk ke dalam tubuh kita ini akan berpindah dari tempat diinjeksikan atau tempat diberikan atau rute obatnya gitu ya menuju ke sirkulasi darah dan target aksi. Target aksi ini banyak sekali, nanti saya jelaskan. Untuk memasuki aliran sistemik atau pembuluh darah, obat ini harus bisa melintasi membran atau barier dan merupakan faktor terpenting bagi obat-obat mencapai tempat aksinya, misalkan otak, jantung, anggota badan yang lainnya. Saya jelaskan mengenai obat-obat yang digunakan pada sistem saraf pusat misalkan. Pada sistem saraf pusat, gini, sistem saraf pusat kita atau bisa digampang bisa di mudah diimajinasikan adalah otak dan sel dan tulang belakang gitu ya. Di otak kita itu kan double proteksi ya teman-teman. Di anggota tubuh kita yang memiliki double proteksi itu otak. Teman-teman bisa tahu bahwa punya cangkang sendiri, punya kerangka sendiri. Otak itu didesain untuk dilindungi gitu. Otak yang terlindungi ini tidak hanya pada anatomi tulang saja, tetapi juga karena em, adanya membran atau barier. Obat-obat yang masuk ke dalam pembuluh darah itu harus menuju ke otak. Targetnya adalah otak. Dan maka dari itu harus dapat melintasi membran atau barier. Otak kita kan dilapisi dengan membran atau barier yang sifatnya sangat nonpolar, teman-teman. Maka dari itu, obat-obat yang sifatnya nonpolar lah yang bisa masuk ke dalam sistem saraf pusat kita. Obat harus dapat melewati berbagai membran sel, misalnya sel usus halus, pembuluh darah, sel glia di otak, dan sel saraf.
Faktor yang mempengaruhi absorpsi nanti ada rute pemberian ya. Jadi kalau diberikan secara oral pasti akan rute oral ini akan melalui absorpsi yang paling dasar ya. Jadi nanti akan rusak karena pH tubuh, pH lambung, kemudian harus mengalami absorpsi di dalam lambung atau di dalam usus halus gitu ya. Kemudian sedangkan obat-obat yang digunakan secara intravena atau patch tidak perlu absorpsi, langsung masuk ke pembuluh darah. Kemudian proses disolusi obat di tempat absorpsi, misalkan tablet. Tablet itu bisa pecah dengan baik tidak di lambung. Misalkan dia bisa pecah di dalam lambung, tetapi ternyata rusak pada pH asam, maka dari itu akan mempengaruhi absorpsi. Kemudian kelarutan obat dalam lemak, gradien konsentrasi, aliran darah pada tempat absorpsi, luas permukaan tempat absorpsi. Mekanisme absorpsi obat dari saluran cerna itu ada 4. Bisa menggunakan atau bisa secara difusi pasif, difusi terfasilitasi, transport aktif, dan endositosis. Kita bahas dulu yang pertama adalah difusi pasif. Teman-teman bisa membayangkan difusi pasif ini apa? Ada yang sudah tahu difusi aktif itu, maaf, difusi pasif itu seperti apa? Perpindahan obat dari yang tinggi ke yang rendah itu. Dari yang tinggi ke yang rendah. Apanya yang tinggi? Apanya yang tinggi? Oke, yang di sebelah kanan ini ya teman-teman ya, kekuatan pendorong untuk difusi pasif obat adalah gradien konsentrasi. Betul, dari tinggi ke rendah yang betul ya. Obat berpindah dari daerah dengan konsentrasi tinggi ke daerah dengan konsentrasi rendah. Artinya konsentrasi tinggi itu pekat ya teman-teman ya. Pada konsentrasi yang tinggi atau daerah yang pekat, dia akan cenderung mengalir ke konsentrasi yang lebih rendah. Jadi kalau kantong teh itu bukan eh, air di gelas yang masuk ke dalam kantong teh saja, tetapi pada dasarnya sebetulnya konsentrasi pekat. Artinya teh yang berada di kantong teh itu yang keluar kemudian menuju ke air di luar, di bagian air tawar di bagian gelas gitu ya. Seperti seperti hal tersebut, jadi obat itu sebetulnya masuk saja gitu, dengan mudahnya masuk ke dalam pori, dengan mudahnya masuk ke dalam membran, dengan mudahnya masuk ke dalam sel hanya karena konsentrasinya tinggi atau rendah. Ini juga dipengaruhi karena obatnya punya molekul yang lebih kecil daripada pori-porinya. Jadi besar molekulnya lebih kecil daripada pori-porinya. Teman-teman bisa membayangkan kalau teman-teman keluar masuk melalui pintu rumah, pintunya lebih besar daripada kamu sendiri. Jadi mudah, pasif, tidak perlu energi, tidak perlu pendorong. Jadi bisa keluar masuk dengan sendirinya. Nah, kemudian difusi terfasilitasi. Kalau difusi terfasilitasi ini, obat lain dapat memasuki sel melalui protein pembawa. Jadi harus ada yang membawa, harus ada yang berikatan. Transmembran khusus yang memfasilitasi lewatnya molekul besar. Karena molekulnya bersifat besar. Kalau molekulnya kecil seperti tadi ya, bisa masuk ke dalam sel pakai difusi pasif. Nggak usah energi, masuk keluar masuk saja hanya berdasarkan konsentrasinya. Tetapi kalau dia molekulnya besar, maka dia butuh teman untuk masuk ke dalam membran sel. Ya, saya contohkan misalkan pada obat-obat diabetes mellitus gitu ya. Oh, gula di dalam gula di dalam tubuh kita yang harusnya masuk ke dalam ke dalam sel. Teman-teman tahu ya, gula itu merupakan bahan bakar utama membentuk energi, betul? Pembentuk energi itu adalah gula, betul ya? Oh, tidak ada yang Betul, jawab. Ibu. Balkis Oktalianti. Balkis Oktalianti. Iya, Ibu. Ya, Mbak Balkis. Gula itu di dalam tubuh digunakan sebagai apa, Mbak? Sebagai sumber energi.
sebagai sumber energi. Di mana tuh perombakan energinya? Di dalam tulang. Tulang, sum-sum tulang. Nah, harusnya kita makan tulang ya, yang banyak ya, biar prosesnya cepat itu. Tidak, tetapi di dalam sel ya, di dalam sel tubuh, tidak di dalam tulang. Kalau di dalam tulang maka akan terbatas nih karena produksi karena tulang kita jumlahnya jauh lebih sedikit dibandingkan dengan sel-sel tubuh, gitu ya. Nah, sudah betul Mbak Balkis sebagai bahan bakar energi. Glukosa yang seharusnya masuk ke dalam sel ini tidak bisa sendirian, teman-teman. Glukosa jika masuk ke dalam tubuh, maka tubuh akan dengan sendirinya secara otomatis akan memproduksi insulin. Nah, insulin inilah nanti yang akan berikatan dengan reseptor. Ketika insulin berikatan dengan reseptor, reseptor nanti membukakan pintu dan glukosanya masuk. Inilah yang disebut dengan difusi terfasilitasi. Jadi kalau mau masuk itu harus ada yang membawa. Seperti gula yang dibawa oleh insulin. Insulin yang membukakan pintu sehingga gulanya bisa masuk ke dalam sel. Itu ya, contohnya seperti itu. Yang selanjutnya adalah transport aktif. Dia menggunakan energi, teman-teman. Cara masuk obat ini melibatkan protein pembawa spesifik yang menjangkau membran dan membutuhkan energi. Dia mampu memindahkan obat melawan gradien konsentrasi, jadi nggak peduli dia pekat atau encer, obat ini bisa dilawan, bisa masuk saja, gitu ya. Dari daerah dengan konsentrasi obat rendah ke tinggi pun is okay, bisa. Atau prosesnya yang jenuh itu juga bisa. Sistem transport aktif ini bersifat selektif, ya, dan dapat dihambat secara kompetitif oleh substansi kotransportasi lainnya. Bisa dilihat di gambar ya, itu ada D yang menempel pada warna kotak kuning-kuning yang di sebelah kiri. Nah, itu adalah drug transporter. Ini bisa dihambat secara kompetitif, teman-teman. Jadi kalau ada obat yang mirip dengan D, walaupun bulatannya itu tidak sempurna, jadi misalkan seperti cookies yang tergigit gitu ya, bentuk D itu bisa berikatan dengan si eh, transporter atau berikatan dengan reseptor. Tetapi itu tadi tidak memunculkan aktivitas. Maka dia dihambat secara kompetitif. Yang berikutnya adalah endositosis, teman-teman. Jadi ada 4 ya tadi ya caranya bagaimana obat masuk ke dalam sel. Yang keempat ini adalah endositosis. Endositosis ini adalah pencaploan. Jadi seperti sel itu memakan utuh begitu ya si obat yang berada di luar membran. Gitu. Saya tanya dulu deh, Mbak Aldilia Rizka. Iya, Ibu. Ya, Mbak Aldilia, ada berapa cara obat itu bisa masuk ke dalam sel, membran sel atau melalui membran sel? Sepertinya 3, Bu. Apa aja kalau 3 itu? Internal, eksternal, parenteral. Eh, Salah, itu rute. Ada yang bisa oh, menjawab? Desi, ya, enggak dengar Mbak, Apa sudah dengar, Ibu? kurang kenceng. Sudah dengar, Ibu? Ya, oke. Melalui Delusi, ah, ah. delusi obat pasif, difusi translasitasi, transportasi aktif, dan endositosis. Endositosis. Jadi ada 4 cara ya Mbak Desi ya. 4 cara obat masuk ke dalam membran. Kalau membicarakan dengan transportasi pasif, dia berdasarkan apa berpindahnya Mbak Arindina? Dari konsentrasi tinggi Ke rendah. menuju nggih, menuju Ya, dari pekat ke encer gitu ya. Biasanya yang berikatan atau yang apa namanya yang bisa melewati adalah yang apa namanya besar molekulnya yang kecil gitu. Yang berikutnya adalah pasif maaf aktif difusi terfasilitasi. Difusi terfasilitasi ini membutuhkan pembawa. Kalau difusi aktif ini membutuhkan energi. Ya, kemudian yang terakhir adalah endositosis.
Mbak Dian Ayu Wulan. Iya, Ibu. Ya, kalau endositosis itu yang seperti apa, Mbak Dian? Mohon maaf, Ibu. Apanya yang mohon maaf? Saya tadi masih di jalan, jadi tidak mendengarkan. Hmm, Gitu. Adiaksa. Adiaksa ada nggak? Siapa ada Ibu? Ya, endositosis itu yang seperti apa, Mas Adiaksa? Adalah itu transport makromolekul dan materi yang sangat kecil dalam sel. Hmm? Menggunakan makromolekul yang sangat kecil di dalam sel. Terus, kemudian, Kemudian dibagikan, mohon maaf Ibu, tidak. ya endositosis itu melibatkan, ya, kalau bahasa saya itu pencaplokan gitu ya, penelanan obat oleh membran sel. Jadi selnya yang akan apa namanya, yang bergerak itu selnya. Nanti saya kirimi video ya, jadi teman-teman bisa melihat endositosis itu seperti apa. Jadi dicaplok gitu. Jadi tidak peduli dia makro, dia makromolekul, konsentrasinya eh, kuat, apa namanya, jenuh atau tidak, konsentrasinya tinggi atau rendah, tidak peduli ya. Yang penting kalau ada membran, maaf, kalau ada molekul obat di luar, dia akan masuk melalui eh, bukan pembukaan bagian atas dari membrannya, kemudian dimakan gitu ya. Selanjutnya adalah rute. Rute pemberian obat ini bermacam-macam, teman-teman. Tadi adalah menjadi salah satu penentu apakah proses absorpsi ini baik atau tidak. Rute pemberian obat ini ada enteral, parenteral, dan lain-lainnya. Kalau enteral melalui oral, sublingual, atau bukal. Kemudian kalau parenteral ada intravena, intramuskular, subkutan, intradermal, dan lain-lain. Sedangkan lainnya itu ada proses inhalasi, nasal, topikal, transdermal gitu ya. Ini bisa teman-teman lihat sendiri di bagian mana sih sebetulnya rute-rute obat itu bisa diberikan. Ada transdermal patch di bagian mana-mana ya, yang penting bagian luar kulit atau topikal. Kemudian oral melalui lambung, ikut GI tract gitu ya. Kemudian intramuskular itu di bagian otot gitu. Nanti teman-teman bisa baca sendiri. Saya lewati. Yang selanjutnya adalah distribusi. Jadi teman-teman setelah tadi obatnya berhasil masuk ke dalam sel, terabsorpsi di dalam sel gitu ya. Yang selanjutnya adalah distribusi obat. Distribusi obat ini adalah proses di mana obat secara reversibel meninggalkan aliran darah dan memasuki interstisium atau cairan ekstraseluler atau masuk ke dalam sel-sel jaringan. Ya, terdistribusi. Penghantaran obat dari plasma ke interstisium terutama bergantung pada aliran darah. Jelas ya teman-teman, kalau berada pada sirkulasi darah, ini apakah dia cepat atau tidak itu tergantung dengan aliran darahnya. Kalau aliran darahnya kencang ya pasti akan cepat termobilisasi. Sedangkan kalau lambat ya pelan-pelan saja. Kemudian ada permeabilitas kapiler, kemudian derajat pengikatan obat ke plasma dan protein jaringan. Jadi obat itu ada kecenderungan berikatan dengan protein plasma dan protein jaringan yang sifatnya sangat nonpolar atau suka lipid dan hidrofobisitas relatif obat. Jadi obat itu kalau dia terlalu suka lemak nanti akan
eh, pengaruh pada distribusi obatnya. Akan saya jelaskan yang pertama tentang laju aliran darah ke kapiler jaringan. Ini bervariasi teman-teman sebagai akibat dari distribusi curah jantung yang tidak seimbang ke berbagai organ tubuh. Tubuh kita itu pinter banget. Tubuh kita bisa memilih mana organ vital, mana organ yang penting, mana yang tidak penting. Secara ekstrim saya akan jelaskan seperti orang yang kecelakaan atau pasien yang uh, mengalami trauma. Misalkan dia terluka, ada luka terbuka, kemudian dia perdarahan gitu ya. Maka tubuh akan dengan pintar atau dengan baik memilih mensuplai darah-darah untuk mensuplai oksigen ya pasti ya, darah dan oksigen pada bagian-bagian organ vital terlebih dahulu. Kalau kalimat kasarnya itu nggak apa-apa, nggak punya tangan, yang penting hati, ginjal, otak, paru-paru bekerja dengan baik. Gitu ya. Jadi kalau terluka, maka dari itu bagian tangan, bagian ujung-ujung tangan, bagian kaki itu biasanya lebih cenderung cepat dingin, gitu. Suhunya lebih dingin karena peredaran darah di sana yang terhambat. Gitu. Jadi tergantung jadi laju aliran darah ini cepat lambatnya itu tergantung kepentingan, tergantung kegiatan yang digunakan. Gitu. Contohnya yang tadi ya, kalau terluka, ya pasti akan dipilih adalah organ-organ yang penting untuk didahulukan keperluan oksigen dan darahnya. Yang selanjutnya, kapilaritas permeability atau permeabilitas kapiler. Permeabilitas kapiler ini ditentukan oleh struktur kapiler dan sifat kimia obat. Struktur kapiler sangat bervariasi dalam hal fraksi membran basal yang terpapar oleh sambungan celah antar sel-sel endotel. Jadi teman-teman bisa lihat ya, pada gambar yang saya tampilkan itu ada celah-celah. Celah-celah itulah yang nanti akan dilewati oleh obat-obatan. Hati dan limfa, di mana sebagian besar membran dasar terpapar karena kapiler besar dan terputus-putus yang dapat dilewati oleh protein plasma yang besar. Itu ya. Jadi struktur kapilernya kalau misalkan memang banyak celah-celah yang bisa dilewati, ya maka proses distribusi ini akan lebih mudah untuk terlaksanakan atau dilakukan. Sedangkan di otak, struktur kapilernya kontinu dan tidak ada persimpangan celah. Full, teman-teman, yang bagian gambar B atas. Jadi tidak ada bolong ya, saya ulang ya. Di gambar bawah A, itu pada liver atau pada hepar, itu ada bolong-bolong. Maka dia akan mudah untuk terlewati. Mudah untuk dilewati oleh si obat. Sedangkan pada otak, teman-teman lihat, full, tight, ketat sekali. Maka tidak semua obat bisa masuk ke dalam otak. Obat yang bisa masuk ke dalam otak harus melewati sel endotelial capillaris SSP atau diangkut secara aktif. Obat yang sifatnya larut dalam lemak ini mudah untuk menembus ke SSP karena dapat larut dalam membran sel endotel atau bagian barier otak. Obat-obat terionisasi atau polar ini umumnya gagal masuk SSP, jadi tidak bisa teman-teman. Karena tidak dapat melewati sel endotel SSP atau bahasanya tidak kurang polar gitu ya. Sel-sel yang disandingkan dengan erat ini membentuk persimpangan ketat yang membentuk apa yang disebut dengan sawar otak atau blood barrier brain atau blood brain barrier atau barrier otak, sawar otak gitu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah binding obat dengan plasma protein. Jadi teman-teman, obat itu tidak hanya utuh dan bebas ke sana kemari ya. Jadi ketika masuk ke dalam tubuh nanti akan ada pengikatan pada plasma protein atau protein plasma. Pengikatannya sifatnya reversible, jadi bisa terlepas, bisa terikat dengan baik. Ikatan reversible ini pada protein plasma ya akan menahan obat dalam bentuk yang tidak dapat terdifusi. Tidak bisa melewati teman-teman. Tidak bisa masuk ke dalam sel dan memperlambat transfernya keluar dari kompartemen vaskuler. Jadi kalau dia ada di pembuluh darah, dia akan berputar-putar di sana terus ya. Jadi tidak bisa keluar, tidak bisa masuk ke dalam sel. Akhirnya dia akan memperlambat transfer keluar dari kompartemen vaskuler. Albumin yang merupakan protein pengikat obat utama, kebanyakan obat yang masuk ke dalam tubuh itu akan berikatan dengan albumin sebagai protein plasmanya.
dan dapat bertindak sebagai reservoir obat atau pembawa. Jadi, ketika konsentrasi obat bebas menurun akibat eliminasi, jadi sudah dikeluarkan melalui urin misalkan ya. Jadi kalau obatnya konsentrasi obat di dalam darah sudah turun karena sudah dikeluarkan melalui urin, obat yang terikat dengan plasma protein plasma tadi akan terdisosiasi, kemudian menjadi kemudian dia akan keluar sebagai obat utuh dan meningkatkan konsentrasi plasma kembali. Gitu ya teman-teman ya, sehingga fraksinya akan konstan dalam eh, plasma. Ini. Obat-obatan tadi Bu, kok ada yang polar, ada yang non polar, ada yang gimana Bu yang di dalam otak gitu ya. Jadi struktur obat itu berbeda-beda. Sifat kimia suatu obat itu dipengaruhi kemampuannya untuk melintasi membran sel. Ada yang dirancang sedemikian rupa sehingga dia menjadi hidrofobik atau dirancang sebagai hidrofilik. Hidrofobik itu hidro air, fobik itu fobia, tidak suka terhadap air. Hidrofobik yang memiliki distribusi elektron yang seragam dan tanpa muatan bersih, mudah bergerak melintasi sebagian besar membran biologis karena sifatnya polar. Obat ini dapat larut dalam membran lipid, karena itu bisa menembus seluruh permukaan sel. Faktor utama yang mempengaruhi distribusi obat hidrofobik adalah aliran darah ke area tersebut. Mau kencang atau enggak, faktor utamanya cuma itu. Sedangkan obat-obat yang sifatnya hidrofilik memiliki distribusi elektron yang tidak seragam dan muatannya positif. Tidak mudah menembus membran sel, oleh karena itu dia harus melalui persimpangan celah. Gitu ya. Hidrofobik itu yang tidak suka dengan air, hidrofilik itu yang suka dengan air. Gitu ya. Selanjutnya ini rute distribusi yang tadi sudah saya jelaskan, nanti bisa dibaca lagi. Obat didistribusikan di darah melalui jaringan dan terbatas pada ruang ekstraseluler. Kemudian meluas ke ruang intraseluler. Jadi tadinya di ekstra, di luar seluler, kemudian masuk ke dalam sel. Beberapa obat tertentu akan terikat kuat di struktur jaringan atau bagian tisu. Kemudian kadar obat dalam darah turun signifikan sebelum eliminasi. Zat makromolekul sebagian besar tetap terbatas pada ruang pembuluh darah. Gitu ya, teman-teman. Dari sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada pertanyaan? Ini jadwalnya besok masih ketemu lagi atau tidak? Ada jadwal di hari Sabtu? Iya Ibu, di jam 11 sampai 12.40. Ya, besok berarti kita akan bahas tentang metabolisme dan ekskresi. Ya, hari ini kita belajar tentang distribusi dan maaf, adsorpsi dan distribusi. Besok kita belajar tentang metabolisme dan ekskresi. Itu. Ada pertanyaan tidak mengenai materi kita pada hari ini? Belum ada ya, jadi cukup jelas beberapa bagaimana cara obat, seharusnya obat kemana dan bagaimana cara obat itu masuk keluar ke dalam sel sebagai target utama. Gitu. Kalau sudah tidak ada, tolong nanti absen ke PJMK ya. Kemudian mohon maaf jika ada salah kata. Saya cukupkan untuk perkuliahan kita di sore hari ini. Selamat sore, Ibu mohon selamat maaf, ya, besok luring nggak Ibu? ya luring di kelas. Iya Ibu. Ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.